Hari ini pagar laut yang membentang sepanjang lebih dari 30 km di Laut Tangerang mulai dibongkar. Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI, Dani Setiawan, sudah bergabung bersama kami. Kita akan langsung membahas terkait dengan hal tersebut. Mas Dani, selamat sore. Selamat sore, Bung Valentinus. Baik, Mas Dani, apa yang menjadi catatan Anda soal pembongkaran pagar laut ini? Ya, menurut saya ini langkah cepat ya yang memang kita harapkan untuk segera dilakukan oleh pemerintah, dan hari ini melalui TNI Angkatan Laut ya atas perintah Presiden Prabowo tadi sudah disampaikan melakukan bersama-sama nelayan ya melakukan pencabutan atau mulai mencabut ya pagar-pagar yang ada di laut. Tentu saya kira memang itu tuntutan ya sejak awal untuk segera dicabut ya, meskipun tentu saja kita tidak boleh melupakan ya atau mengusut siapa yang melakukan pemagaran laut ini. Jadi pencabutan satu hal ya, yang kedua saya kira juga perlu diusut siapa pihak-pihak yang melakukan pemagaran yang notabene sebenarnya melanggar peraturan ya yang ada saat ini. Kenapa sulit sekali mencari pelanggar administrasi dalam kasus pagar laut ini? Apalagi kerugian yang diderita warga itu kan mencapai lebih dari 9 miliar rupiah, Mas Dani. Ya, saya tidak tahu ya apa yang menyebabkan lambat ya penanganan pencabutan ini meskipun sudah dilakukan penyegelan. Saya kira mungkin saja ada faktor-faktor administratif ya berkaitan dengan kepemilikan ya, dispute ataupun kalau yang kita dengarkan ada pihak-pihak yang mengklaim ya memiliki alas hak ya di daerah itu ya, yang sertifikatnya bahkan sudah diterbitkan gitu. Nah, ini kan sesuatu yang saya kira aneh gitu ya, bagaimana mungkin ya sertifikat atas kepemilikan lahan yang ada di wilayah itu juga mencakup wilayah laut yang sebenarnya tidak boleh gitu ya, ada alas hak dalam kepemilikan atau pemanfaatan ruang laut. Itu saya kira sudah ditegaskan di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi ketika kami membawa Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ya di tahun 2011. Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang adanya hak ya, pemberian hak pada wilayah laut ya. Adapun yang dikenal di dalam pengelolaan atau pemanfaatan wilayah laut adalah izin ya untuk pemanfaatan ruang laut itu. Pagar laut ini sebelumnya sudah disegel oleh KKP, tapi ya, mengapa bukan KKP yang membongkar pagar laut ini melainkan TNI AL dan juga warga sekitar? Ya, saya sudah katakan sebenarnya pada beberapa dialog sebelumnya, kalau memang Pak Presiden memerintahkan untuk pencabutan segera ya, saya kira tugas dari kementerian adalah mengamankan gitu kan perintah Presiden gitu. Ya, agar perintah beliau itu segera dilakukan, dieksekusi di lapangan gitu. Jadi dan saya kira tidak ada hal yang membatasi atau menghalangi ya pemerintah dalam hal ini KKP untuk membongkar itu, karena sudah jelas ya tidak ada izinnya, tidak ada orang bahkan yang bertanggung jawab gitu, dan sudah terbukti ya mengganggu aktivitas nelayan, merugikan nelayan, dan atas nama kepentingan publik semacam itu semestinya sudah lebih dari cukup ya, apalagi sudah ada perintah Presiden harusnya segera dilakukan, dan alhamdulillah hari ini saya kira TNI Angkatan Laut melakukan itu. Dengan TNI AL yang mengaku pasang badan begitu ya bagi siapapun pihak-pihak yang protes terkait dengan pembongkaran ini, bagaimana Anda menyoroti pernyataan dari TNI AL tersebut, Mas Dani? Ya, seperti saya katakan tadi ya, sebenarnya kan tidak ada satupun argumen yang bisa kita benarkan ya di dalam aktivitas pemagaran atau pemasangan pagar di laut ini gitu. Dan itu juga sudah kita lihat bersama bahwa KKP juga melakukan penyegelan. Artinya sebenarnya apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam hal ini sudah benar ya, sudah tepat gitu, dan
saya kira TNI ya bersama rakyat dalam hal ini nelayan mestinya memang melakukan ya tugas-tugas untuk menjaga, melindungi ya wilayah laut kita, terutama ditujukan bagaimana kepentingan-kepentingan publik dalam hal ini nelayan tradisional, nelayan kecil kita itu bisa terus melakukan aktivitas ya, karena ini implikasi ekonomi sosialnya juga tinggi kan. Mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak ya, kalau uang lebih banyak dikeluarkan tentu saja pendapatannya akan berkurang dan sebagainya gitu. Jadi saya kira sudah pas, sudah tepat gitu ya, tinggal nanti bagaimana koordinasi selanjutnya karena ini wilayah yang sangat panjang ya, 30 km tadi kita dengar di liputan Metro TV, ternyata juga tidak mudah untuk mencabut itu, ada alat-alat yang dibutuhkan. Nah, menurut saya selanjutnya mestinya ini besok atau seterusnya bisa berkoordinasi antara Angkatan Laut dan KKP ya, dalam hal ini pemerintah ataupun Kementerian PUPR gitu, untuk membantu memobilisasi alat-alat yang dibutuhkan oleh Angkatan Laut dan nelayan untuk sama-sama membongkar ya pagar itu. Iya, tapi dengan pagar yang melintang sepanjang 30,16 km tersebut, Mas Dhani, sebenarnya menurut Anda pemerintah tahu tidak siapa yang paling bertanggung jawab dari pagar laut ini? Atau memang pemerintah ya kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, Mas Dhani? Ya, ini juga memang satu tamparan ya, satu kejadian yang lucu dan aneh gitu, bin ajaib ya, bahwa sepanjang 30 km pagar dibentangkan dan tentu saja membutuhkan waktu yang tidak pendek ya, tidak sedikit. Dan sebenarnya sudah ada yang saya dengar ya dari Ombudsman juga sudah ada pengaduan-pengaduan sebenarnya dari pemerintah daerah ya terkait dengan masalah ini gitu. Nah, hanya saja kecepatan ya, respon lalu kemudian tindakan yang dilakukan menyebabkan pagarnya sudah terlalu panjang dan akhirnya menjadi satu kegaduhan gitu ya dalam konteks nasional gitu. Jadi kalau ini sudah atau ini direspon ya secara cepat sebelumnya dan ada tindakan-tindakan hukum ya yang diberikan kepada mereka-mereka yang bertanggung jawab ini, saya kira masalahnya tidak akan seperti ini. Dan menurut saya tidak terlalu sulit sebenarnya ya untuk melakukan investigasi ya, verifikasi ya terhadap pihak yang bertanggung jawab gitu terhadap masalah ini gitu. Sebenarnya negara atau pemerintah punya instrumen yang cukup untuk melakukan investigasi dan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pemasangan pagar laut ini. Baik, semoga setelah pembongkaran pagar laut ini pemerintah juga bisa membongkar siapa orang di balik pagar laut tersebut. Ya, terima kasih. Jadi dicabut lalu juga diusut ya siapa yang bertanggung jawab dari pemasangan ini. Baik, terima kasih Ketua KNTI Dhani Setiawan sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.